Bagi rekan-rekan yang berkenan untuk melakukan donasi, silakan untuk bisa langsung di-scan dan dilakukan donasi sambil menunggu Ustadz datang ke Zoom. Terima kasih. Dari Al-Mukarram, Ustadz Salim Afila yang sudah juga berada di room Zoom ini secara virtual. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada Al-Mukarram, Ustadz Salim Afila. Kami persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqun wa'dil amin. Hadratul Mukarramin, segenap pimpinan Telkom Vitel Bekasi yang kami hormati, wabil khusus General Manager Bapak Amin Subagio beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Hadratul Afadhil, rekan-rekan semuanya, peserta kajian yang berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara daring, secara online tidak mengurangi semua keutamaan yang bisa kita raih dari sisi Allah seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bekerja adalah salah satu amal yang besar di dalam agama Islam. Tadi sudah dibacakan ayat yang sangat luar biasa. I'mal ala Dawuda syukran wa qalilam min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah, dan betapa sedikitnya kata Allah orang yang pandai bersyukur di antara hamba-hambanya. Demikian pula tadi sudah disitir satu hadis tentang keutamaan bekerja oleh Bapak Amin Subagio, bagaimana Rasulullah SAW mencium telapak tangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu yang bahasa kita kapalan, kasar karena dipakai untuk bekerja, dan beliau SAW menyatakan tangan ini adalah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Satu penghormatan yang luar biasa pada orang-orang yang bekerja karena Allah, bekerja untuk menjemput rizki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga mendengar Nabi SAW menyampaikan ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan tilawatil Quran, tetapi dia terhapus oleh lelah dan penatnya badan karena bekerja seharian yang dirasakan oleh hamba tersebut pada malam hari. Nah, di sini menurut Imam An-Nawawi memang tidak mencapai derajat sahih, akan tetapi merupakan hadis yang bisa diambil pelajarannya tentang betapa seorang mukmin yang bekerja keras adalah seorang mukmin yang terhormat di sisi Allah, di mata Rasulullah SAW, di mata semua manusia, dan tentu bagi keluarganya adalah seorang yang sangat-sangat harus dihormati dan dihargai. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu memahami muntolak dari pembahasan tentang bekerja adalah bahwa rizki itu merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Kata dabbah menurut para ulama adalah binatang yang ketika bergerak dia menggunakan perut dan dada yang menempel ke bumi. Jadi disebut dabbah diantaranya adalah sebutan untuk binatang yang ketika dia bergerak maka dada dan perutnya menempel ke bumi. Ini adalah satu gambaran tentang binatang tingkat rendah, tentang hewan melata yang sering dianggap sebagai makhluk yang hina. Nah, maka kemudian kias aulawinya demikian menurut para ulama, kalau binatang tingkat rendah yang dianggap hina saja rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi manusia yang telah oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Dia Jalla Jalaluh berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Dan sungguh benar-benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Dimuliakan dengan penciptaan yang terbaik, dimuliakan dengan penciptaan paling sempurna, dengan wujud yang paling indah, dengan perangkat-perangkat pada dirinya yang lebih unggul, bahkan diunggulkan di atas para malaikat ketika diperintahkan bersujud kepada Adam alaihissalam, karena Adam unggul di dalam ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kepadanya untuk ditunjukkan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karamna bani Adam, maka telah dimuliakan anak Adam dengan seluruh anggota badan yang baik, yang sempurna, yang dengan itu dia hendaknya mempergunakannya untuk kebaikan. Tadi disebutkan ya'mal ala Dauda syukran, salah satu kebaikan itu adalah menggunakan anggota badan itu untuk bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur kepadanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pemaknaan tentang jaminan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin meyakini seperti yang diyakini Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman, kekasih Allah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-79, di mana di situ dikutip Ibrahim mengatakan walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah adalah zat yang memberi aku makan dan dia pula yang memberi aku minum. Jadi di sini tauhid rububiyah dalam soal rizki, bahwasanya hanya Allah lah yang memberi kita makan dan memberi kita minum, gitu ya. Ini jaminan Allah, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam soal rizki, seorang mukmin tentram, seorang mukmin tenang, bahkan rizkinya tidak akan bisa diambil orang. Bahkan kalau sudah ditakdirkan baginya, maka tidak ada yang bisa merebutnya. Rizki itu tidak pernah salah alamat, tidak pernah datang terlambat, dia senantiasa berada di waktu dan tempat yang tepat. Itulah rizki. Nah, kemudian bagaimana dia memandang tentang ikhtiarnya? Ya, pertama-tama dia tenang, tentram tentang rizkinya karena itu sudah dijamin. Yang belum dia merasa tenang, yang belum dia merasa tentram adalah sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin itu adalah am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa pasti bahwa kalian pasti akan masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian merasa bahwa kalian akan masuk surga? Ini adalah satu pernyataan yang sangat gamblang yang kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala tentang betapa kita perlu bermuhasabah. Karena memang tidak ada jaminan bagi kita untuk masuk surga. Tidak ada jaminan bahwa kita akan selamat di akhirat. Sehingga seorang mukmin berada di sini. Dia tentram tentang rizkinya, dia khawatir tentang akhiratnya. Dia tenang akan dunianya, dia gelisah akan akhiratnya, akan surganya. Sehingga perhatian seorang mukmin diarahkan untuk memperbanyak, mencari bekal agar dia selamat di akhirat kelak, agar dia mendapatkan surga Allah di akhirat kelak.
Sehingga dalam soal bekerja pun, karena seorang mukmin yakin bahwasanya rizkinya dijamin Allah, dia bekerja bukan dalam niat untuk mencari rizki, tetapi dia bekerja dalam niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muntolak pembahasan atau titik mula pembahasan kita ketika kita bicara tentang bekerja, bahwa seorang mukmin itu memandang rizki dengan tentram, karena rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang pelik, yang susah, mari kita tadabbur tentang rizki, dan kita tahu betapa kemudian soal rizki itu betul-betul dijamin oleh Allah. Lagunya cicak-cicak di dinding, yang dabbah ya, cicak itu termasuk binatang melata tadi yang disebutkan ayat wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Kalau jadi cicak, cara berpikirnya cara berpikir manusia tentu akan protes kepada Allah. Ya Allah, ini salah desain. Makanan saya punya sayap. Makanan saya bisa terbang kemanapun dia suka. Makanan saya sukaria ke sana kemari, menempuh perjalanan yang dia mau dengan sayapnya terbang sampai ke tempat yang jauh. Sementara saya hanya antara dinding ke dinding. Sementara saya hanya diam-diam merayap, gitu ya. Tetapi inilah Allah menjamin rizki, mengaturnya. Kalau dia berpikir ya, secara akli manusiawi ya, seperti kita, tentu cecak akan stres sendiri karena makanannya terbang sementara dia tidak. Bagaimana bisa menangkap? Bagaimana bisa makan? Tetapi itulah Allah yang mendatangkan rizki. Di dalam lagu itu sendiri dikatakan datang seekor nyamuk. Yang datang adalah nyamuknya, bukan cicaknya. Yang datang adalah rizkinya, bukan hamba yang kemudian sudah dijatah rizki atasnya. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kamu mungkin tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu telah dijadikan Allah tahu di mana dirimu. Kalau dia berada di atas langit, maka Allah akan perintahkan dia turun supaya ketemu dengan kamu. Kalau dia ada di kedalaman lautan, pasti Allah akan perintahkan timbul untuk bisa berjumpa denganmu. Kalau dia ada di dalam bumi, niscaya Allah akan perintahkan untuk muncul supaya bisa ketemu dengan kamu. Allah mengaturnya dengan sempurna. Saya sering mengatakan kepada teman-teman kita ini kalau mau mensyukuri rizki, ya kita ini harus seperti para pencinta kopi ya. Pecinta kopi mania itu kan Masya Allah ya, yang kopinya bukan digunting tapi kopi yang digiling ya. Mereka kalau menikmati kopi, mereka harus tahu ini kopi spesiesnya apa, varietasnya apa, ciri pohonnya seperti apa, ciri buahnya seperti apa, ditanam di dataran tinggi mana, berapa meter dari atas permukaan laut itu perkebunannya, gitu ya, berapa curah hujan per tahun di tempat tersebut, ya, terus di dekatnya ada perkebunan-perkebunan yang lain itu apa sehingga kemudian akan nanti berpengaruh terhadap taste kopinya, ya, rasa kopinya. Apakah akan ada kesan frutinya, apakah akan ada kesan natinya, apakah akan ada kesan karamelnya, apakah ada kesan spice-nya, apakah ada kesan yang lain gitu. Kemudian dia harus tahu itu dipanen ketika pohonnya berumur berapa, kemudian bijinya itu diperlakukan dengan metode apa, apakah natural process, apakah full wash ataukah semi wash di dalam pasca panennya, apakah kemudian dia dikeringkan dengan metode apa, kemudian dia di roasting ya, di roasting, di sangrai dengan profil sangrai seperti apa, apakah light to medium, apakah medium to dark, ataukah adalah dark, apakah pakai mazhab Perancis, French roast, apakah pakai mazhab Italia, Italian roast gitu ya, apakah pakai mazhab Vina, seterusnya. Kemudian apakah dia disajikan nanti dengan espresso base ya, sehingga profil grindingnya diatur untuk yang espresso base. Dia akan menjadi latte, ataukah menjadi cappuccino, apakah menjadi macchiato, apakah menjadi americano, apakah menjadi double espresso gitu ya, apakah menjadi doppio dan lain sebagainya. Ataukah dia akan disajikan dengan single origin, apakah dia disajikan dengan metode cupping seperti drip, Vietnam drip ya, V60, pakai filter dan lain sebagainya. Seperti apa? Kemudian finishingnya sampai kemudian diberikan tambahan taste seperti apa dan lain sebagainya. Ini akan menjadi satu apresiasi tersendiri. Lalu dia sebelum minum, dia menghirup aromanya dengan
dengan satu hidung yang dibuat sesensitif mungkin terhadap berbagai macam aroma yang akan menggambarkan rasa yang nanti akan dikecapnya ya. Kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mulut, diedarkan ke seluruh bagian lidah supaya lidah mencecap bukan hanya rasa pahit, tetapi ada di situ rasa manis ya, ada sweet, ada rasa asam, ada sour, ada mungkin di situ rasa-rasa yang lain ya, ada kesan buahnya, ada kesan kacangnya, ada kesan karamelnya, ada kesan mungkin cengkeh atau karena dekat perkebunan cengkeh dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia bisa apresiasi seluruhnya, kemudian dia teguk dengan tegukan yang mantap ketika kemudian dia merasakan betapa bersyukurnya dia akan kopi itu. Nah, jangankan kopi, seharusnya kita apapun juga kita tafakuri seperti itu supaya kita betul-betul menyadari betapa luar biasanya rizki diatur oleh Allah sampai kepada kita. Air putih yang kita minum adalah jalanan yang sangat jauh yang dia tempuh untuk menemui kita setelah dia berada di dalam lautan, di sinari matahari, menguap ke atas sampai di atmosfer terkondensasi menjadi awan. Awan tertiup oleh angin ya, angin terbawa ke dataran tinggi menuju ke pegunungan yang berbeda tekanan dan suhu, turun sebagai hujan. Hujannya bukan langsung membasahi bumi, tapi cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua gitu ya, sampai kemudian turun perlahan-lahan mengenai pori-pori tanah, menyusup ke dalam sampai kemudian berada di antara celah-celah, bebatuan mengalir sampai kemudian memancar sebagai air yang begitu segar, dimasukkan ke dalam botol. Kalau sudah dimasukkan ke dalam botol oleh perusahaan tertentu, bisa begitu banyak pihak terlibat, menjadi jalan risi bagi begitu banyak orang sampai kepada kita. Itu baru air putih. Ya, kalau diminum jadi karena tafakur, kayak ada manis-manis ya, gitu ya. Kemudian baru yang lain lagi nasi yang kita makan. Mungkin bahkan yang menanam adalah petani di Vietnam, ya, petani yang kemudian kita tidak kenal namanya, ya, dan kemudian dia begitu rajin memupuk, menyiangi, merawat sampai kemudian dipanen ya, dikeringkan, digiling, dimasukkan ke dalam karung, diangkut ke pelabuhan dari Vietnam sampai ke Jakarta, kita pun tidak tahu siapa yang menerima komisi impornya gitu kan. Baru kemudian tempe yang kita makan ya, kedelainya dari Amerika, ya, garam yang kita nikmati rasa asinnya ditambang di Australia Selatan, ya, kerupuk yang kita jadikan sebagai irama bunyi pengantar di dalam nikmatnya hidangan makan kita, dibuat di Tasikmalaya tapi tepungnya dari Tiongkok misalnya. Masya Allah tabarak rahman, kesemuanya ini menjadi satu nikmat yang luar biasa ketika kita mensyukuri betapa luar biasanya Allah mengatur semua rezeki itu datang kepada kita. Sehingga rezeki adalah soal menikmati, soal rasa, bukan soal memiliki apa atau punya uang berapa. Karena begitu banyak uang yang tidak dinikmati oleh orang yang memiliki rekening atas namanya terhadap jumlah tersebut. Betapa banyak orang yang seumur hidup bekerja, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering. Kemudian ketika dia pensiun, di tabungannya terkumpul sekian miliar, mungkin sekian triliun, tetapi besok paginya wafat. Rezeki siapakah itu? Tentu ternyata rezeki bukan soal apa yang kemudian kita simpan, tapi apa yang kita nikmati. Makanan mahal bisa dibeli, ya, minuman enak bisa dibayar harganya, tetapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Ya, racikan chef Dudonyong di Paris gitu ya, yang Michelin bintang 3 plus bisa direservasi sekian bulan sebelumnya. Tetapi kalau sudah hari H dan kita sudah membayar begitu mahal untuk semangkuk sup, sebuah appetizer, sampai kemudian ke main course, sampai ke dessert yang kemudian diatur sedemikian rupa, begitu sophisticated gitu ya. Kalau sariawan kumat, kalau sakit gigi kumat, selesai semuanya. Kenikmatan itu tidak akan kita nikmati. Petani di Gunung Kidul yang mencangkul dari jam 7 sampai jam 10 istrinya datang, membawa nasi ketan ditaburi parutan kelapa, teh panas, wangi, sepet, lagi kental. Masya Allah, kalau Allah berkenan untuk memberikan nikmat itu, nikmatnya luar biasa. Jadi ini yang perlu kita sadari sejak awal, rizki ini adalah soal bagaimana kemudian kita menikmati segala yang dari Allah, dan disebut rizki yang berkah
adalah ketika rizki itu menambah kebaikan pada diri kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, meningkatkan kebaikan-kebaikan, memberikan kesehatan sehingga dengan kesehatan kita beraktivitas lebih banyak dan menebar manfaat yang lebih banyak. Itulah rizki yang berkah. Itu yang kita harapkan senantiasa ada pada kita. Nah, karena kemudian kita yakin semua rizki ini dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bekerja bukan untuk mencari rizki. Seorang mukmin itu aktualisasi dirinya jauh melampaui soal mendapatkan berapa-berapa. Jauh melampaui soal mendapatkan kenaikan gaji. Jauh melampaui soal karir. Jauh melampaui soal kinerja yang ada di perusahaan yang harus sesuai SOP, yang harus sesuai job description, yang harus sesuai perjanjian yang sudah dia tanda tangani, kontrak kerja yang dia tanda tangani. Seorang mukmin bekerja itu seperti yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itqan, dia ihsan, dia ikhlas. Itqan artinya ditekuni sampai ahli pada bidangnya, sampai dia mampu memberikan layanan terbaik, ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan job description, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan kontrak kerja. Ini adalah itqan. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat yang disepakati Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila dia beramal, maka dia itqan, dia melakukannya dengan sepenuh keahlian. Itqan, profesional, ya. Ini yang kemudian menjadi kualifikasi pertama pekerjaan seorang mukmin menurut Nabi SAW adalah itqan. Yang kedua adalah ihsan. Ihsan itu adalah dikerjakan melampaui harapan dari para penerima jasa kerjanya. Atau dalam bahasa kita lebih baik lagi, atau added value, ada nilai tambah yang senantiasa dia berikan kepada para customer-nya, para konsumennya, atau perusahaannya sendiri yang memakai jasanya. Orang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dibandingkan sekedar apa yang dia dapat sesuai dengan yang dijanjikan, gitu ya. Ini adalah ihsan. Yang ketiga adalah ikhlas, bahwa semuanya dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kualifikasi kerjanya seorang mukmin menurut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itqan. Kalau teman-teman bekerja di bidang telekomunikasi, menjadi pegawai di perusahaan telekomunikasi, maka menjadi kewajiban ya untuk senantiasa memenuhi apa yang ditetapkan di dalam job description, di dalam kontrak kerja, di dalam SOP ya yang harus kita kerjakan. Itu namanya itqan. Bagaimana kemudian kita sebaik-baiknya, seoptimal mungkin yang bisa kita berikan dari pekerjaan yang dituntutkan kepada kita itu. Itu namanya itqan. Yang memang bagian programming, ya, dia memberikan layanan programming sebaik-baiknya, mencegah celah error sebaik-baiknya, ya, mengevaluasi secara periodik supaya jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa melahirkan kerusakan ataupun galat di waktu-waktu ke depan, gitu ya. Yang bagian perawatan, maintenance, jaringan, dia harus kemudian betul-betul melakukan pengawasan, ya, sampai kemudian memastikan bisa mencegah sebelum terjadi ada gangguan, gitu ya. Yang kemudian bagian untuk memberikan servis kepada pelanggan, bagaimana installing, pemasangan yang sebaik-baiknya, tidak merugikan, ya. Ini adalah satu kerja-kerja yang itqan, ya. Bagaimana kemudian yang bagian pengelolaan bisa hilangkan berbagai galat, error, atau kalau masih ada dalam telekomunikasi klasiknya, hubungan suara ada noise, ada galat, jaringan-jaringan yang belum tersambung, dan lain sebagainya. Yang wireless, bagaimana caranya supaya bisa dioptimalkan di seluruh lokasi, dan lain sebagainya. Ini adalah itqan. Itqan adalah cara kita untuk memenuhi akad
Karena di antara perintah yang sangat kokoh dalam Al-Quran kepada orang-orang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala akad-akad yang telah kalian sepakati. Kalau kita menyepakati menjadi pegawai dengan kinerja sebaik-baiknya, ya itu pula yang harus kita penuhi. Kalau kita menyepakati mengangkat sumpah menjadi pejabat, ya itu yang harus kita penuhi. Ini adalah aufu bil uqud. Orang mukmin itu memenuhi akad-akad yang kemudian telah dia janjikan kepada orang lain dalam kinerja sebaik-baiknya. Itu adalah yang sesuai dengan akad-akad kinerjanya. Ini yang pertama. Kualifikasi pertama seorang mukmin dalam bekerja adalah aufu bil uqud. Profesional, itqan, memenuhi akad-akadnya. Jangan sampai dia menjadi al-mutaffifin. Seperti yang dikecam oleh Al-Quran. Al-mutaffifin siapa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang-orang yang apabila mereka mendapatkan haknya dari orang lain, mereka selalu minta dipenuhi seoptimal mungkin, tetapi kalau dia memberikan kewajibannya kepada pihak lain, maka dia suka mengurang-urangi, dia suka meminimal-minimalkan, ya, kalau bisa seminimalis mungkin di dalam memberikan layanan kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik, ini yang dikecam dengan keras oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, ya. Surah Al-Mutaffifin bicara tentang orang-orang yang kalau meminta haknya mereka minta dipenuhi, tapi kalau memberikan kewajibannya kepada orang lain mereka mengurang-uranginya. Ya, ini adalah pelanggaran terhadap kualifikasi pertama tadi, yaitu itqan. Jadi yang mutqin kebalikannya adalah mutaffif, orang-orang yang suka mengurangi apa yang seharusnya mereka berikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kualifikasi kerja seorang mukmin adalah ihsan. Ihsan itu wa asin kama ahsanallahu ilaik. Bahkan orang yang seperti Fir'aun telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat berupa dunia yang sangat besar. Ya, yang kunci perbendaharaan hartanya, Korun itu yang digambarkan dalam Al-Quran, itu nggak sanggup dipikul oleh orang-orang besar yang berkekuatan besar, gitu ya. Ya, beberapa orang Habib Nurmagomedov itu nggak akan kuat ngangkut kunci gudang hartanya Korun, ya, Masya Allah, ya. Sekarang kunci harta itu cuma sidik jari atau retina atau kode-kode tertentu untuk aplikasi yang ada di dalam gadget kita. Subhanallah. Zaman dulu, ya, itu yang namanya Korun saja digambarkan kekayaannya Allah dengan cara seperti itu. Nah, di situ ada kata-kata Allah, wa asim kama ahsanallahu ilaik. Orang-orang memperingatkan Korun dan berbuat ihsanlah sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Makna berbuat ihsan itu ketika itu adalah dimaknai oleh orang-orang ini, oleh orang-orang yang melihat Fir'aun ini, lihat Korun ini, kamu itu ibadahnya nggak banyak, kok dapat nikmatnya banyak. Kamu itu ilmunya juga seberapa, kok dapat hartanya banyak. Kamu itu jadi seakan-akan begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada Korun ini. Makanya disebut ihsan. Ihsan itu melampaui, ya, memberikan added value, memberikan nilai tambah terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Teman-teman mungkin punya SOP, teman-teman punya job desk, teman-teman punya satu kontrak kerja yang harus dipenuhi. Tetapi kalau kita bisa memberikan added value, memberikan tambahan nilai kepada orang yang menikmati kerja kita, tentu ini akan menjadi satu kekuatan yang sangat besar bagi kita untuk semakin maju, untuk semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan dan memberikan kebaikan-kebaikan. Kalau kita simak ada cerita tentang seorang resepsionis, ya, di sebuah hotel atau motel bahkan di pedalaman negara bagian Chicago pada saat itu. Ada dua orang suami istri berkendara di pedalaman tersebut, dan itu saat itu menjelang badai datang. Dia datang ke motel itu berharap bisa dapat tempat untuk menginap, ya, melindungkan diri dari badai yang sebentar lagi akan mengamuk. Ya, suami istri yang
sudah sepuh ini kemudian menemui resepsionis hotel. Nah, ternyata resepsionis hotel ini dengan sopan menjawab, Bapak Ibu mohon maaf, kami kehabisan kamar. Seluruh kamar di motel ini sudah ada yang memesan dan hampir semuanya sudah datang untuk memakainya. Tapi saya tidak mungkin membiarkan Bapak Ibu keluar ke sana untuk mencari motel atau hotel lain yang dalam jarak beberapa kilometer dari sini. Mungkin Bapak Ibu belum akan mendapatkannya dan sementara badai sudah begitu dekat. Jadi mohon maaf, ini saya sebagai tanggung jawab sebagai sesama manusia menawarkan kepada Bapak Ibu, saya di motel ini memiliki hak untuk memakai sebuah kamar. Kamar ini memang diperuntukkan kepada saya ya oleh pemilik untuk saya pergunakan. Nah, hanya saja malam ini saya akan bertugas penuh. Khawatirnya ada orang-orang yang perlu pertolongan, ada telepon, dan lain sebagainya di resepsionis ini. Sehingga malam ini saya tidak akan menggunakan kamar itu. Mohon izin sebentar, kalau Bapak Ibu setuju, saya akan bersihkan kamarnya. Saya akan sediakan segala keperluan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menggunakan kamar saya untuk menginap malam ini sampai badai reda. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan perjalanan dan mencari hotel yang lebih baik. Tapi mohon maaf, kamarnya seadanya, tempat istirahat yang saya biasa pakai dan mudah-mudahan cukup nyaman untuk Bapak Ibu bisa beristirahat dan memulihkan tenaga karena perjalanan jauh. Wah, ini yang dikatakan. Nah, dua suami istri kemudian mengatakan, baik kami coba, kami terima tawaran Anda, tapi kami harus bayar. Kata orang itu, kata si resepsionis hotel ini, oh tidak Bapak Ibu tidak akan dipungut biaya apapun untuk kamar ini, karena kamar ini adalah kamar saya. Jadi ini sepenuhnya tanggung jawab saya, bukan bukan terhadap perusahaan ini. Semua hal terkait hotel ini, ya kebetulan saya sendiri juga yang mengurus. Oh, menarik anak muda. Baguslah kalau begitu. Akhirnya kemudian kedua suami istri ini berada di kamar tersebut sampai pagi. Nah, kemudian mereka bertukar kartu nama, singkat cerita begitu. Nah, satu saat berapa waktu kemudian, ya, ketika hotel yang dikelola oleh anak muda ini semakin berkembang, dia dapat telepon gitu ya dari kedua suami istri itu. Kalau kamu berkenan untuk meniti karir yang lebih bagus, kami mohon kamu bisa pergi ke New York untuk mengelola hotel kami. Ini tawaran untuk menaiki jenjang karir selanjutnya sebagai seorang yang ngurus hotel di kota besar lah, dia bayangkan begitu, insya Allah. Nah, sehingga kemudian dia sudah mengatur sedemikian rupa sehingga hotel yang dia tinggalkan itu jangan sampai kehilangan standar pelayanan yang baik. Karena dia berangkat ke New York, ya, dia tuju alamat, dia kaget ini alamat ternyata hotelnya gede banget gitu ya. Nah, kemudian dia diterima oleh bapak dan ibu itu dan ternyata bapak ibu ini adalah pemilik jaringan hotel Waldorf Astoria di seluruh dunia. Dan hari itu tiba-tiba dia diangkat menjadi CEO untuk seluruh jaringan hotel dari Waldorf Astoria di seluruh dunia. Ini kisah yang luar biasa bagaimana kemudian added value, nilai tambah pada diri seseorang itu senantiasa akan memberikan kebaikan-kebaikan besar kepadanya. Ya, kita tentu tidak hanya berharap balasan dunia, tapi di sisi Allah lebih-lebih dari itu. Kalau saya ringkaskan sih sebenarnya added value itu sederhana bagi seorang mukmin ya menggunakan adab dan akhlaknya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim di dalam pekerjaan, maka dia akan menjadi satu nilai tambah yang paling luar biasa. Kalau yang bagian memasang jaringan IndiHome misalnya di rumah-rumah memiliki akhlak yang paling baik, kalau kemudian satpam memiliki akhlak yang paling baik, semua akan menjadi added value yang luar biasa. Itu ihsan ya, bagaimana kita melakukan segalanya untuk memberi nilai tambah. Saya katakanlah kalau disebut profesi sebagai seorang author,
seorang penulis buku. Maka added value yang bisa saya tambahkan barangkali adalah bagaimana saya melatih kemampuan saya untuk public speaking supaya bisa menjelaskan isi buku saya secara langsung dengan lisan, dengan seminar, dengan bedah buku, dengan kajian-kajian gitu ya. Maka kemudian ini akan menjadi added value bukan cuma bagi saya sebagai seorang penulis, tapi juga sebagai added value bagi perusahaan, bagi penerbitannya, karena buku ini mendapatkan seorang juru kampanye, yaitu penulisnya sendiri yang mampu mempresentasikan bukunya dengan baik di depan publik. Itu contoh added value dari yang tadi ya sangat mulia, sophisticated soal pegawai hotel sampai yang sederhana sekedar bagaimana kemudian kita menambah kemampuan dari sekedar mengerjakan sesuatu menjadi mempresentasikan sesuatu. Itu juga akan menjadi added value. Ini ihsan. Itu kualifikasi kedua seorang mukmin dalam bekerja adalah ihsan. Yang ketiga, kualifikasi ketiga orang mukmin dalam bekerja itu adalah ikhlas. Ikhlas itu ya ini kita sudah tahu ya, ikhlas itu dikerjakan karena Allah, bukan yang lain. Tidak karena pujian ataupun cacian manusia, tidak karena dilihat atau tidak dilihat, ya, diapresiasi atau tidak diapresiasi, tapi betul-betul dia melakukannya karena Allah. Kalau sudah karena Allah, ya namanya karena Allah itu betul-betul dia sebaik-baiknya. Kalau karena supervisor aja bagus, apalagi karena Allah. Kalau karena diawasi sama manajer aja bagus, apalagi oleh Allah. Ya, kalau diawasi oleh direktur saja kita upayakan sebaik-baiknya, apalagi kalau diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Kalau karena gaji saja kita lakukan dengan sebaik-baiknya, karena akan ada promosi jabatan atau kenaikan pangkat saja kita lakukan sebaik-baiknya, apalagi kalau kemudian ini karena kita mengharapkan di akhirat kita mendapatkan ridho dan surganya Allah, tentu kita kerjakan jauh lebih dahsyat. Istilahnya kalau ada seorang tukang sapu, dia nyapu, ya nyapunya cuma sekedar seret UMR, seret UMR, seret UMR gitu ya, dapat UMR. Tapi orang yang bekerja sebagai penyapu jalan, ketika dia menyapu, hatinya terus menggumamkan niat-niat baik yang tinggi nilainya di sisi Allah, ya nggak ada pemerintah kota ataupun pemerintah provinsi yang akan sanggup bayar. Karena hatinya selalu mengatakan, ya Allah ini saya sapu supaya bersih. Jangan sampai ada orang yang terpeleset. Saya sapu supaya bersih. Jangan sampai ada orang kesandung atau terhalangi jalannya. Saya sapu sampai bersih supaya orang juga tertular gaya hidup bersih. Mereka tidak sembarangan buang sampah. Saya sapu sampai bersih supaya kemudian orang punya kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan bumimu ya Allah. Saya sapu sampai bersih. Kalau ini tempat ini indah, maka orang akan bertasbih memujimu ya Allah. Saya sapu sampai bersih. Semuanya diniatkan seperti itu. Maka ini luar biasa. Karena Allah, maka dia nilainya tidak bisa dihitung lagi dengan berapapun. Katakanlah ikhlas itu 1 miliar. Ya jelas ikhlas itu unlimited. Ikhlas itu bi ghairi hisab. Tapi katakanlah bahwa ikhlas itu 1 miliar. Kalau ikhlas itu 1 miliar, maka kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dengan nilai layak dibayar 1 miliar per bulan. Kok kita cuma mengambil gaji katakanlah 15 juta per bulan, maka kita sedang menabung 985 juta kebaikan dari sisi Allah. Dan itu pasti akan diberikan Allah dalam bentuk istri soleha, suami yang soleh, anak-anak yang qurratu a'yun, ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, solihin dan solihat semuanya, tetangga-tetangganya juga begitu, dimampukan untuk beribadah, dimampukan untuk memberi manfaat kepada sesama, hidupnya tenang, tentram, bahagia, dirukuni sama tetangga, ya, menjadi contoh kebaikan bagi orang lain. Masya Allah, rezeki itu luar biasa luas, termasuk ini tadi semua. Padahal kita bilang ikhlas itu tak terhingga. Tentu yang kita tabung bukan cuma 985 juta kebaikan dari sisi Allah, tapi ya tak terhingga dikurangi 15 juta. Masih tak terhingga tetap, insya Allah. Atau sebaliknya, kalau kita bekerja itu cuma senilai 500 ribu, tapi ngambil gajinya itu 40 juta gitu ya per bulan gitu ya. Ya datang cuma absen ya, presensi, terus kemudian baca koran sama ngopi ya baca-baca draft yang
versi 1152 atau yang 812 ya halaman, tapi cuma dibuka-buka halamannya betul gitu ya. Terus habis itu keluar makan siang, habis itu tekun depan komputer tapi main soliter, dan lain sebagainya. Ya, kalau nilai pekerjaan kita itu cuma layak dibayar 500.000 sebenarnya, lalu kita ngambil gaji 40 juta per bulan, maka ya kita sedang menabung 39.500.000 yang pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minus 39.500.000 itu pasti akan ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang bagaimana kemudian kita bekerja dengan ikhlas. Jadi kualifikasi pekerjaannya itqan, ihsan, ikhlas. Yang berikutnya adalah kualifikasi pribadi pekerjanya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu seperti teorinya Profesor John Cao, ya kalau saja ya apa yang menjadi sifat-sifat Nabi itu menjadi sifat seorang pekerja sejati. Kalau beliau mengistilahkan entrepreneurship modern, yaitu siddiq, amanah, tablik, fatonah, maka semua akan sukses, gitu ya. Jadi kualifikasi pribadi pekerjanya adalah yang pertama siddiq. Siddiq itu amat jujur. Amanah yang kedua. Amanah itu dapat dipercaya. Apa bedanya jujur dan dapat dipercaya? Ini yang kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita sulit membedakan. Padahal definisinya dalam bahasa Arab berbeda. Siddiq itu kalau ada orang datang ke seorang penjahit, kemudian dia tanya, Pak, ini saya mau menjahitkan baju ini dan mau dipakai hari Senin. Kira-kira kalau hari Ahad bisa jadi nggak, Pak? Lalu dia mengatakan, oh mohon maaf, saya masih menangani ada 4 antrian jahitan yang lain, sehingga kemungkinan besar saya belum bisa menyelesaikan jahitan Bapak pada hari Ahad. Tapi kalau Bapak mau bersabar, saya bisa menyelesaikannya hari Selasa. Itu jujur, itu siddiq. Amanah adalah kemampuan untuk memenuhi apa yang dia jujurkan. Itu namanya amanah. Datang, kemudian mengatakan, ini kira-kira kalau saya pakai Senin, hari Ahad bisa bisa selesai enggak? Pak, mohon maaf, saya masih ada 4 tanggungan yang harus dikerjakan dan minta semuanya selesai hari Ahad. Tapi kalau Bapak berkenan, saya akan mengerjakan jahitan Bapak dalam lembur saya. Tetapi ongkos untuk mengerjakannya secara lembur ini berbeda dengan ongkos reguler. Kalau Bapak memang mau pakai hari Senin, saya bisa kerjakan ini selesai pada Ahad malam, ya sekitar pukul 22. Nanti Bapak bisa ke sini untuk ambil pukul 22 hari Ahad malam, karena kalau Senin pagi mau dipakai gitu. Nah, cuman tadi biaya untuk pengerjaannya adalah 50% lebih mahal. Jadi ada 1,5 kali lipat biaya dibandingkan biaya menjahitkan biasa. Karena saya mengerjakannya di extra time atau extra hours. Jadi Bapak bisa memakainya di hari Senin, yaitu dengan saya kerjakan secara lembur, maka biayanya adalah 1,5 kali lipatnya. Bagaimana kalau Bapak setuju? Saya akan kerjakan. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting Senin bisa saya pakai. Oke Bapak, silakan nanti hari Ahad, mudah-mudahan sudah bisa selesaikan malamnya. Silakan datang jam 21.30. Akhirnya jam 21.30 hari Ahad datang, dan kemudian dikatakan, ini Pak sudah jadi sejak setengah jam yang lalu, alhamdulillah. Ini namanya amanah. Jadi dia mampu memenuhi apa yang dia janjikan, apa yang dia jujurkan. Ya, saya nggak bisa kalau hanya mengandalkan jam reguler. Tapi kalau lembur bisa, dan pasti akan saya berikan itu pada Bapak pada saatnya, yaitu jam 21.30 tadi di hari Ahad malam. Dengan sistem lembur, biayanya 1,5 kali lipat. Nah itu amanah. Amanah itu mampu memenuhi apa yang dijanjikan, mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari kata-katanya sendiri, gitu ya. Oh, ada pemimpin itu jujur, tapi tidak amanah. Ya, jujur, nggak pernah bohong kepada rakyat, nggak pernah. Cuman kinerjanya nggak beres, tidak sesuai dengan sumpah jabatan yang seharusnya dia tunaikan, tidak sesuai dengan job description yang dituntutkan kepada dia, nggak profesional. Jadi ini tidak amanah. Jadi jujur itu apa adanya, terbuka, accountable. Tetapi kalau amanah itu ya capable, dia mampu untuk memberikan apa yang dituntut oleh pekerjaannya dan oleh konsumennya. Yang ketiga adalah tablik, komunikatif. Ya, apalagi ini di zaman keterbukaan, di era disrupsi seperti ini,
perusahaan-perusahaan yang tertutup ya tidak akan pernah bisa melewati era disrupsi ini dengan selamat, karena yang dituntut betul-betul keterbukaan, kelincahan, menyesuaikan diri, kemampuan adaptasi yang dahsyat untuk kemudian menyongsong era baru yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya, platform-platform bisnis yang baru, ya, aturan main pasar yang baru, ya, perilaku konsumen yang baru, ini menuntut untuk kemudian menyesuaikan diri. Ini contohnya adalah bagaimana dia komunikatif sekaligus juga dia fatonah, cerdik, cerdas, inovatif, kreatif. Jadi posisi ini ya, yang harus kita teladani dari pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana diceritakan misalnya oleh Ibnu Ishaq seperti dikutip oleh Imam Ibnu Hisham, Rasulullah adalah termasuk orang yang kemudian dengan cerdik mendata ya sebelum beliau berangkat untuk membawa dagangannya Khadijah ke negeri Syam. Beliau betul-betul mendata barang apa yang diperlukan di Mekah yang kira-kira bisa didapat dari negeri Syam. Ya, kayak kita survei kecil-kecilan atau observasi lah. Kira-kira barang-barang apa yang sangat diperlukan dari negeri Syam dan di Mekah bisa menghasilkan keuntungan besar. Demikian pula sebaliknya, barang yang dia bawa dari Mekah untuk dibawa ke negeri Syam itu telah melalui satu studi tersendiri untuk diketahui apakah barang-barang ini betul-betul sedang diperlukan di negeri Syam sehingga akan laku dijual dengan harga tinggi. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Jadi market research itu jalan, gitu ya. Penelitian terhadap pasarnya itu jalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kemudian beliau memasarkan barangnya dengan kejujuran, dengan perilaku yang baik, bahkan dengan keterbukaan, ya. Ini yang menjadi daya tarik, daya pikat. Beliau berani menunjukkan kekurangan barangnya, ya, layanan kami kekurangannya ini. Ya, tetapi kalau dibandingkan dengan layanan lain kompetitor, maka keunggulan kompetitif kami di sini. Ya, keunggulan komparatif kami di sini. Ini kejujuran luar biasa. Harga yang kami tetapkan segini adalah rasional karena begini-begini. Ini luar biasa. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ada kualifikasi pekerjaannya, Irkon Ihsan Ikhlas, ada kualifikasi pribadi pekerjanya, sidik, amanah, tablik, fatonah, dan tadi bagaimana sebagai seorang mukmin kita bekerja untuk beribadah yang pertama, yang kedua kita bekerja untuk bersyukur kepada Allah, iman ala dauda syukran, dan yang ketiga kita bekerja untuk mampu bisa menjadi wasilah manfaat bagi banyak orang. Jadi kalau kita bekerja, hasil pekerjaan kita bisa bermanfaat untuk diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, dan bahkan bisa kita gunakan untuk bersedekah. Yang sedekah itu manfaatnya juga semakin meluas menjadi tabungan pahala bagi kita, maka semuanya dalam konteks ibadah kepada Allah, dan inilah yang diteladankan oleh Nabi SAW. Demikian yang dapat kita sampaikan selaku pembukaan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan demikian bermanfaat. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.